Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Martina Sanda, NIM 221118048, kelas A12 Makkale, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 4 konsep Tuhan dalam iman Kristen. Yang pertama, konsep Tuhan dalam iman Kristen. Yang kedua, konsep manusia. Yang ketiga, konsep dosa dalam iman Kristen. Dan yang keempat, konsep penebusan Kristus. Konsep Tuhan dalam iman Kristen terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyataan Tuhan Allah. Yang kedua, Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, hakikat Tuhan Allah. Penyataan Tuhan Allah, pada umumnya agama mengajarkan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya dan kehendaknya kepada manusia dengan perantaraannya. Tuhan juga memperkenalkan diri dan kehendaknya dalam hati manusia, baik orang itu berfungsi sebagai imam, pendeta, dan guru. Dalam Perjanjian Lama, Allah juga menyatakan dirinya melalui karyanya, baik yang dilakukan dalam penampangannya, baik yang dilakukan dalam perbuatan besar yang menakjubkan. Sehingga dalam Perjanjian Baru, Allah yang menyatakan dirinya melalui penebusan. Penyataan diri Allah ada 2, yakni wahyu umum dan wahyu khusus. Yang pertama, wahyu umum, yaitu penyataan umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Yang kedua, wahyu khusus, yaitu Allah yang menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu, baik itu melalui Yesus Kristus yang bersifat rasional maupun melalui Alkitab yang bersifat proporsional. Tujuan akhir dari penyataan Tuhan Allah bukanlah kebahagiaan manusia, melainkan kemuliaan dan kehormatan Tuhan Allah sendiri. Yang kedua, Allah Tritunggal. Dalam Alkitab tidak disebutkan tentang Tritunggal atau Trinitas, atau tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Tuhan Allah yang sebagai sekutu umatnya telah menyatakan atau memperkenalkan dirinya sebagai Esa. Dengan firman karyanya juga menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, hakikat Tuhan Allah, artinya bahwa yang disebut umat ialah kita, sehingga kita berada dalam persekutuan Tuhan Allah. Dalam hakikat Tuhan Allah ada 3 pernyataan, yaitu yang pertama, Tuhan Allah adalah Maha Tinggi. Yang kedua, Tuhan Allah adalah kudus. Dan yang ketiga, Tuhan tidak dapat kita lihat. Yang kedua, konsep manusia. Konsep manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pandangan manusia menurut budaya Toraja. Agama masuk ke wilayah Indonesia pada waktu orang Toraja menganut yang namanya Aluk Todolo, atau dikenal dengan suatu kepercayaan masyarakat dulu di Toraja. Proses masuknya agama Kristen di Toraja mempunyai sejarah. Faktor penentuan perkembangan agama Kristen di tanah Toraja, permintaan masyarakat Sending untuk membuka sekolah. Yang kedua, pandangan manusia menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Hyang Wahi Wasa.
Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada adalah merupakan manifestasi Tuhan manusia dalam ajaran agama Hindu. Terbentuk atas Buddha kasar atau stala sarira dan Buddha halus atau satsma sarira. Dalam agama Hindu, manusia ditakdirkan menurut kasta-kasta tertentu. Yang pertama, Brahma, yang kedua, Ksatria, yang ketiga, Waisya, dan yang keempat, Sudra. Yang ketiga yaitu pandangan manusia menurut agama Buddha. Dalam agama Buddha tidak memandang manusia dalam kasta, tetapi prinsip doktrin. Agama Buddha juga meniadakan bagi manusia kesenangan dan kenikmatan hidup di dunia. Tujuan manusia adalah mencari nirwana. Maksudnya ialah roh harus mengalami reinkarnasi. Artinya, perpisahan roh manusia dari satu tubuh ke lain tubuh dan hidup kembali. Dan roh manusia yang mati akan sampai pada perubahan apabila roh tersebut mencapai batas kesuciannya. Dan yang keempat yaitu pandangan manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia diperkenalkan dalam fungsi dunia. Jadi, manusia adalah khalifah atau penguasa Allah di dunia yang bertugas untuk mengurus bumi dan segala isinya, dan mendapatkan ujian dunia untuk masa depan akhirat. Kemudian yang keempat yaitu konsep dosa dalam iman Kristen. Pengertian dosa. Dosa secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Secara dogmatis merupakan kesalahan krusial di mana manusia dianggap melanggar rencana-rencana Tuhan. Sedangkan dosa menurut Rasul Paulus adalah dalam arti keinginan daging atau keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Ada 6 aspek yang mengakibatkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang sangat indah, sangat Dia cintai. Namun manusia mengikuti perkataan dari rayuan iblis, sehingga menjauhkan diri dari Allah. Dampak yang paling utama berkaitan dengan dosa yang dilakukan manusia adalah dalam hubungannya dengan Allah. Di mata Allah, manusia sudah mati dan akan menuju maut. Contohnya, Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah. Yang kedua, merusak hubungan manusia dengan manusia. Selain merusak hubungan manusia dengan Allah, melakukan perbuatan dosa juga bisa menjauhkan bahkan merusak hubungan yang manusia punya dengan sesamanya. Contohnya, iri hati, dendam, dan amarah. Yang ketiga, merusak citra manusia. Dosa telah merusak citra diri manusia yang pada mulanya segambar dan serupa dengan Allah. Karena manusia lebih memilih untuk mendengarkan dan mengikuti arahan iblis dibanding dengan perkataan Allah.
Yang keempat yaitu timbulnya ketakutan. Melakukan dosa juga membuat timbulnya ketakutan pada diri kita sendiri. Hal ini terjadi apabila kita melakukan dosa, kita lebih memilih berpihak kepada iblis dibanding kepada Tuhan. Yang kelima yaitu adanya penghakiman. Allah mengajarkan bahwa kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, dan Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia bukan lagi untuk menyelamatkan manusia berdosa, melainkan untuk menghakimi manusia-manusia. Yang keenam yaitu kehilangan kekekalan. Dosa membuat manusia kehilangan kekekalan. Manusia harus menghadapi kematian sebagai akhir hidupnya. Kemudian yang keempat yaitu konsep penebusan Kristus. Dengan penebusan Kristus, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Konsep penebusan dalam Perjanjian Lama menyatakan pembebasan manusia dari perbudakan dengan membayar harga oleh penebus. Sedangkan dalam Perjanjian Baru juga memperjelaskan konsep penebusan Perjanjian Lama yang digenapi di dalam dan melalui karya Kristus di kayu salib. Kematian Kristus sebagai korban penebusan merupakan karya yang harus bayar. Berhubungan dengan konsep mengenai penebusan, muncul istilah harga tebusan. Yesus membayar harga penebusan kita dari dosa. Sekian dan terima kasih.